Hello, welcome back to my channel ya. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik sekali. Karena kita akan membahas tentang masa lalu. Tapi bukan sekedar masa lalu kenangan atau bagaimana gitu ya. Tapi tentang bagaimana merubah paradigma Anda tentang masa lalu itu, atau perspektif Anda, sudut pandang Anda tentang masa lalu itu. Jadi begini ya. Seringkali keputusan yang diambil oleh manusia sebagian besar gitu ya, itu dipengaruhi oleh masa lalu mereka. Misal saja sebagai contoh, ada misal seseorang yang sering tersakiti ketika menjalin hubungan. Seringkali dia akan kesulitan untuk membangun hubungan berikutnya karena ada masa lalu di situ, ada sebuah kenangan di situ yang membuat dia seolah-olah terkunci bahwa relationship itu not good, relationship itu tidak baik, relationship itu tidak akan berhasil karena sudah ada kenangan sebelumnya. Jadi pengambilan keputusan seperti itu seringkali sebagian besar manusia itu dipengaruhi oleh masa lalu dia. Tapi kenyataannya masa lalu ada, atau kenangan itu ada, bukan sebagai sebuah pengambil keputusan. Jika saya mengutip Einstein yang kemarin saya ambil itu ya, kalimatnya bahwa imagination is a gift and logic is a faithful servant. Jadi imajinasi itu adalah sebuah gift. Bagaimana Anda untuk membayangkan sesuatu di masa depan, sesuatu di future, itu sesuatu yang benar-benar membuat Anda excited, benar-benar membuat Anda merasa this is me. Sementara masa lalu itu adalah database di otak Anda. Itulah yang disebut dengan logika. Karena logika terbentuk dari segala informasi atau data mulai Anda lahir, bahkan sebelum Anda lahir sampai sekarang Anda nonton video ini. Itulah bagaimana logik itu terbentuk. Jadi dia adalah kumpulan semua data, kumpulan semua kenangan, kumpulan semua memori gitu ya, berkumpul menjadi satu, dan itu menjadi sebuah logik yang kita kenal sekarang. Jadi pengambilan keputusan itu letaknya bukan pada logik. Logik itu hanya sebagai sebuah tolak ukur saja, sebagai sebuah pembelajaran. Oh, misal saya tidak bisa lompat 2 meter, maka saya harus lompat dulu mulai dari 1 meter dulu, baru setelah itu baru bisa lompat 1 meter lagi hingga sampai ke 2 meter. Itu hanya bisa kita dapat setelah kita punya kenangannya dulu atau pasnya terlebih dahulu. Jadi perspektifnya adalah perbaiki dulu bagaimana Anda jangan mengambil keputusan berdasarkan data yang Anda terima di masa lalu, tapi look at the future, use your imagination, gunakan imajinasi Anda semaksimal mungkin sehingga Anda bisa tahu, oh saya ingin menjadi A, saya ingin menjadi B, saya ingin menjadi C. Tapi berkaca dengan memori Anda di masa lalu, menggunakan logika Anda ukur, oh kalau mau ke A gak bisa langsung seperti ini, mungkin saya harus pakai rute B dulu, karena dulu saya ingin menjadi A menggunakan rute langsung lompat gak sampai, jadi saya mungkin harus cari rute lain dulu. Itu fungsinya logik. Jadi untuk pengambilan keputusan, entah itu Anda ingin menjadi apapun itu, use your imagination, gunakan imajinasi Anda. Ada seorang inventor yang bernama, jadi Mr. R. Buckminster Fuller ini itu menyampaikan bahwa never change a thing by fighting the existing reality. If you want to change something, build a new model that makes the existing model look obsolete. Jadi gini gampangnya gitu ya, jangan berusaha untuk merubah hal yang sudah ada saat ini dengan melawannya gitu. Jadi menganggap hal yang sudah ada itu ada hal yang salah, langsung Anda katakan salah. Jangan. Tapi buatlah sebuah model baru, buatlah sebuah cara baru, sehingga hal yang sudah ada saat ini itu akan terlihat ketinggalan zaman. Itu yang disampaikan oleh Mr. R. Buckminster Fuller tadi. Jadi jika Anda bisa melihat
masa lalu Anda dari perspektif yang lebih ke arah pembelajaran, bukan sebagai suatu arah pengambil keputusan, maka Anda akan bisa mencapai apapun itu di hidup Anda. Karena dasar dari LOA adalah itu. Orang seringkali terperangkap pada masa lalu dia, jadi seolah-olah dia tidak akan bisa keluar dari apa yang sudah terjadi. Misal, oh saya pernah gagal dalam bisnis A, saya tidak mungkin bisa menjalani bisnis A. Bukan gagal di bisnis A-nya itu yang menjadi masalah, tapi cara Anda untuk melakukan bisnis A, cara Anda untuk menjadi A, itulah yang harus diperbaiki. Keinginan Anda untuk menjadi A tidak ada masalah, tapi rubah sudut pandang Anda. Jangan salahkan objek atau subjeknya, tapi salahkan bagaimana cara Anda dulu kenapa bisa gagal. Jadi Anda bisa mempelajarinya dan Anda bisa sampai pada tahap yang jauh lebih tinggi. Dengan Anda tentu saja menanamkan pemikiran-pemikiran yang positif dan afirmasi positif pada diri Anda. Pastikan Anda yakin bahwa Anda bisa sampai ke sana. Jika misal juga seperti saya sampaikan, Thomas Alva Edison tidak melihat dirinya sebagai seseorang yang punya kemampuan untuk sampai bisa menciptakan bohlam, dia nggak akan melakukan hal itu. Kegagalan pertama dia sudah anggap, waduh, bohlam ini sesuatu yang gagal. Tapi dia bukan melihat bohlam sebagai sebuah kegagalan, tapi dia melihat bahwa cara dia dalam membuat bohlam itu yang salah. Maka dia sampai melakukan 999 kegagalan itu baru ketemu satu yang berhasil. Oke? Akhir kata, saya tidak akan pernah lelah dan capek untuk menyampaikan kepada Anda bahwa Anda punya segala potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun itu di hidup Anda. Jadi kalau Anda ragu pada diri Anda, itu sesuatu hal yang sangat konyol sekali. Oke? Thanks for watching and we meet again in the next video. Thank you.